Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat jasmani dan juga rohani, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Bapak Fajar Yuman Hadi Arifin, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Landasan Pendidikan dan teman-teman Prodi PGSD R3 yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul walaupun dengan secara virtual. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, saya Badria sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi topik yang akan kita bicarakan mengenai manusia dan pendidikan. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yang akan menyampaikan materi, yaitu Saudari Marisa. Susunan kegiatan diskusi yang akan kita lakukan diantaranya pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, penutup, masukan dari teman-teman dan juga Bapak dosen. Acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita ucapkan basmalah untuk memulai berjalannya diskusi. Selanjutnya adalah penyajian materi. Untuk penyajian materi yang pertama yang akan disajikan oleh saya sendiri. Dan penyajian yang kedua oleh Saudari Marisa. Manusia dan pendidikan. Hakikat manusia. Pada saat-saat tertentu dalam perjalanan hidupnya, manusia mempertanyakan tentang asal-usul alam semesta dan asal-usul keberadaan dirinya sendiri. Terdapat dua aliran pokok filsafat yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, yaitu evolusionisme dan kreasionisme. Menurut evolusionisme, manusia adalah hasil puncak dari mata rantai evolusi yang terjadi di alam semesta. Manusia, sebagaimana halnya alam semesta, ada dengan sendirinya berkembang dari alam itu sendiri, tanpa pencipta. Penganut aliran ini antara lain Herbert Spencer, Charles Darwin, dan Klaus Matsushita. Sebaliknya, kreasionisme menyatakan bahwa asal-usul manusia, sebagaimana halnya alam semesta, adalah ciptaan suatu creative cause atau personality, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Penganut aliran ini antara lain Thomas Aquinas dan Al-Ghazali. Memang kita dapat menerima gagasan tentang adanya proses evolusi di alam semesta terdapat pada diri manusia. Tetapi tentunya kita menolak pandangan yang menyatakan adanya manusia di alam semesta semata-mata sebagai hasil evolusi dari alam itu sendiri tanpa pencipta. Adapun secara filosofi, penolakan tersebut antara lain didasarkan kepada 4 argumen berikut: argumen ontologis, argumen kosmologis, argumen teleologis, dan argumen moral. Dimensi-dimensi manusia. Yang pertama, individualitas dan personalitas, sosialitas, kebudayaan, moralitas, keberagamaan, historitas, komunikasi atau interaksi dan dinamika.
Eksistensi manusia untuk menjadi manusia. Manusia memiliki dimensi dinamika. Sebab itu, eksistensi manusia bersifat dinamis. Bagi manusia, bereksistensi berarti mengadakan dirinya secara bereksistensi berarti merencanakan, berbuat dan menjadi. Permasalahannya, manusia itu bereksistensi untuk menjadi siapa? Eksistensi manusia tiada lain adalah untuk menjadi manusia. Inilah tugas yang diembannya, tegasnya ia harus menjadi manusia ideal. Manusia yang diharapkan dicita-citakan atau menjadi manusia yang seharusnya. Idealitas, keharusan, cita-cita atau harapan ini bersumber dari Tuhan melalui ajaran agama yang diturunkannya. Bersumber dari sesama dan budayanya, bahkan dari diri manusia itu sendiri. Manusia ideal menurut masyarakat atau bangsa dan budayanya, manusia ideal adalah manusia yang mampu mewujudkan berbagai potensi secara optimal, sehingga beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya, mampu memenuhi berbagai kebutuhannya secara wajar, mampu mengendalikan hawa nafsunya, kepribadiannya, bermasyarakat, dan berbudaya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan yang telah dipaparkan oleh saudari Badria. Saya akan memaparkan tentang prinsip-prinsip antropologi, keharusan, dan kemungkinan pendidikan. Keharusan pendidikan itu manusia sebagai makhluk yang perlu dididik dan perlu mendidik diri. Ya, jadi manusia itu perlu dididik dan perlu juga untuk mendidik dirinya. Eksistensi manusia terpaut dengan masa lalunya, sekaligus mengarah ke masa depan untuk mencapai tujuan hidupnya. Ya, jadi manusia selalu tidak jauh dengan masa lalunya. Apabila masa lalunya itu buruk, apakah selamanya manusia itu buruk? Tidak, tetapi untuk mencapai tujuan hidupnya, manusia tersebut harus ada perkembangan dan pengembangan dirinya. Ia adalah manusia, tetapi sekaligus belum selesai mewujudkan dirinya sebagai manusia. Ini adalah prinsip historisitas. Bersama dengan hal di atas, dalam eksistensinya, manusia mengemban tugas untuk menjadi manusia ideal. Untuk menjadi manusia ideal itu seperti apa? Sosok manusia ideal merupakan gambaran manusia yang dicita-citakan atau yang seharusnya. Sebab itu, sosok manusia ideal tersebut belum terwujudkan, melainkan harus diupayakan untuk diwujudkan. Ya, jadi harus ada usaha untuk mewujudkan apa yang dicita-citakannya itu. Ini adalah prinsip idealitas. Perkembangan kehidupan manusia bersifat terbuka atau serba mungkin. Ini adalah prinsip posibilitas atau prinsip aktualitas. Manusia belum selesai menjadi manusia. Ia dibebani keharusan untuk menjadi manusia, tetapi ia tidak dengan sendirinya menjadi manusia. Untuk menjadi manusia, ia perlu dididik dan perlu mendidik diri. Manusia dapat menjadi manusia hanya melalui pendidikan. Demikian kesimpulan Immanuel Kant dalam teori pendidikannya. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil studi M.J. Langeveld yang memberikan identitas kepada manusia dengan sebutan animal educandum. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk yang perlu dididik dan perlu mendidik diri. Terdapat 3 prinsip antropologis yang menjadi asumsi perlunya manusia mendapatkan pendidikan dan perlunya manusia mendidik diri. Yang pertama, prinsip historisitas,
yang kedua prinsip idealitas, dan yang ketiga prinsip posibilitas atau aktualitas yang telah saya jelaskan tadi. Selanjutnya yaitu kemungkinan pendidikan, yaitu manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Manusia perlu dididik dan perlu mendidik diri. Berdasarkan itu, dapat ditemukan 5 prinsip antropologis yang melandasi kemungkinan manusia akan dapat dididik. Yang pertama, prinsip potensialitas. Pendidikan bertujuan agar seseorang menjadi manusia ideal. Sosok manusia ideal tersebut antara lain yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral atau berakhlak, mulia, cerdas, berperasaan, berkemauan, mampu berkarya, dan seterusnya. Di pihak lain, manusia memiliki berbagai potensi, yaitu potensi untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Potensi untuk mampu berbuat baik, potensi cipta, rasa, karsa, dan potensi karya. Sebab itu manusia akan dapat dididik karena ia memiliki potensi untuk menjadi manusia ideal. Yang kedua, prinsip dinamika. Manusia selalu aktif baik dalam aspek fisiologik maupun spiritualnya. Ia selalu menginginkan dan mengejar segala hal yang lebih dari apa yang telah ada atau yang telah dicapainya. Ya, karena manusia itu tidak jauh dari dia tuh selalu berkeinginan untuk mencapai hal-hal lain. Ia berupaya untuk mengaktualisasikan diri agar menjadi manusia ideal, baik dalam rangka interaksi atau komunikasinya secara horizontal maupun vertikal. Karena itu, dinamika manusia mengimplikasikan bahwa ia akan dapat dididik. Yang ketiga, prinsip individualitas. Manusia atau peserta didik adalah individu yang memiliki kediri sendirian atau subjektivitas. Bebas dan aktif berupaya untuk menjadi dirinya sendiri. Sebab itu individualitas mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik. Yang keempat, prinsip sosialitas. Telah kita pahami bahwa hakikat manusia adalah makhluk sosial. Ia hidup bersama dengan sesamanya. Dalam kehidupan bersama dengan sesamanya ini akan terjadi hubungan timbal balik di mana setiap individu akan menerima pengaruh dari individu yang lainnya. Sebab itu, sosialitas mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik. Yang terakhir yaitu prinsip moralitas. Pendidikan bersifat normatif, artinya dilaksanakan berdasarkan sistem norma dan nilai tertentu. Di samping itu, pendidikan bertujuan agar manusia berakhlak mulia, agar manusia berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang bersumber dari agama, masyarakat, dan budayanya. Di pihak lain, manusia berdimensi moralitas. Manusia mampu membedakan yang baik dan jahat. Sebab itu, dimensi moralitas mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik. Selanjutnya, pendidikan humanis. Dilihat dari definisi pendidikan bahwa manusia adalah makhluk yang perlu dididik dan sebagai makhluk yang dapat dididik. Bahwa eksistensi manusia adalah untuk menjadi manusia. Inilah keharusannya sebagaimana dinyatakan Karl Jaspers bahwa to be a man is to become a man. Ada sebagai manusia adalah menjadi manusia. Adapun manusia akan dapat menjadi manusia hanya melalui pendidikan. Implikasinya, maka pendidikan tiada lain adalah humanisasi atau upaya memanusiakan manusia. Sasaran pendidikan.
Konsep hakikat manusia sebagai kesatuan yang serba dimensi dan terintegrasi sebagaimana telah Anda pahami melalui kegiatan pembelajaran 2. Mengimplikasikan bahwa sasaran pendidikan bukan aspek badaniah saja dari manusia, bukan pula aspek kejiwaannya saja. Sasaran pendidikan bukan aspek kemampuan berpikirnya saja, bukan hanya dimensi individualitasnya saja atau dimensi sosialitasnya saja. Sasaran pendidikan hakikatnya adalah manusia sebagai kesatuan yang terintegrasi. Tujuan dan fungsi pendidikan. Pendidikan diupayakan dengan berawal dari manusia apa adanya, dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang ada padanya, dan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang seharusnya atau dicita-citakan. Maka sosok manusia yang dicita-citakan atau yang menjadi tujuan pendidikan itu tiada lain adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya. Mampu memenuhi berbagai kebutuhannya secara wajar. Mampu mengendalikan hawa nafsunya, berkepribadian, bermasyarakat, dan berbudaya. Implikasinya, pendidikan harus berfungsi untuk mewujudkan atau mengembangkan berbagai potensi yang ada pada manusia. Dalam konteks dimensi keberagaman, moralitas, individualitas atau personalitas, sosialitas, dan keberbudayaan secara menyeluruh dan terintegrasi. Selanjutnya, sifat atau karakteristik pendidikan. Pendidikan diarahkan menuju terwujudnya manusia ideal. Sebab itu pendidikan bersifat normatif. Implikasinya, sesuatu tindakan dapat digolongkan ke dalam upaya pendidikan apabila tindakan itu diarahkan menuju terwujudnya manusia ideal. Selain itu, materi dan cara-cara pendidikannya pun perlu dipilih atas dasar asumsi tentang hakikat manusia dan tujuan pendidikan yang diturunkan daripadanya. Apabila sebaliknya, maka tindakan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai upaya pendidikan. Sebagai contoh, di sini ada 2 contoh. Yang pertama, guru melihat murid bernama X membuang sampah tidak pada tempatnya dengan tujuan agar si X mampu hidup bersih dan sehat, maka guru memberikan wejangan atau nasihat kepada si X supaya membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Contoh yang kedua, guru membiarkan muridnya menyontek pada waktu ujian. Tindakan guru pada contoh nomor 1 sesuai dengan nilai dan norma yang dianut. Sebab itu merupakan upaya pendidikan. Sebaliknya, tindakan guru pada contoh nomor 2 tidak sesuai dengan nilai baik yang kita anut dan melanggar norma. Sebab itu tidak tergolong sebagai upaya pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.